Ada juga kurma di kawasan Khatulistiwa ni. Masya Allah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman. Member-member lah kan. Malaysia, Indonesia dan di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya, Shima, dalam Nuhas TV. Nuhas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah. Hari ini saya ingin merealisasikan permintaan ataupun ide daripada sahabat kita, iaitu subscriber yang dicintai dan dirindui, iaitu Steven Ramadan. Tak tahulah bila dia bagi komen ni kan, tapi kakak sempat screenshot, katanya coba cek channel Cap Capung Uni. Siapa tahu ada yang berkenan di react. Wow, idea yang bagus. Okey, disebabkan idenya ataupun ide daripada Steven Ramadan, jadi kakak sudah pilih satu konten yang menarik bagi kakak. Ini pasal agrotani ataupun industri pertanian. Kurma di Indonesia, Masya Allah. Kurma boleh tumbuh di ini di cuaca Khatulistiwa ya. Sebagaimana keseruannya, kita nonton sama-sama ya. Kita tambahkan pengetahuan, kita tambahkan wawasan mengenai pertanian di era moden sekarang. Okey? Tiada yang mustahil jika ada keinginan yang bersungguh-sungguh. Okey? Tapi sebelum kakak react, jangan lupa kita subscribe beramai-ramai channel Cap Capung ya. Sekarang sudah 1.51 miliar subscriber. Jadi kita bantu dia, mungkin kita boleh tambahkan jadi 10 miliar 10 juta subscribernya. Okey. Dan konten yang akan kakak react ini bertajuk tanam kurma di cuaca dingin bisa berbuah lebat dan panen berlimpah. Dan panen berlimpah tu maksudnya hasil tuaiannya melimpah-limpah lah. Banyak lah. Okey lah. Tak payah buang masa lah. Kita terus saja react lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pup. Kalau di Sumatera Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat, khususnya di Tanah Karo. Kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Ini pun Sumatera bisa Utara. berbuah. Kurma kita seperti ini lebatnya, menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh. Terus kita serta berdoa juga, itu dia. Wow. Ya Habibi. Ini bukan di Tanah Unta. Di Tanah Unta, di Tanah Arab. Ini di Sumatera Utara lah. Wow. Kakak dah joget Arab dah ni ha. Astagfirullah. Nama saya Iwan Tarigan. Iwan Tarigan. Ini kita berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo. Saya di sini yang merawat kebun kurma ini. Iya. Masya Allah, Tahun saudara 2016, Iwan. bapak saya berjalan-jalan ke Timur Tengah, terus ke Thailand, ke Inggris, lihat tanaman kurma. Dia tanya di sana, apakah bagus kalau ditanam di Sumatera? Dia bilang, Pak, ukur dulu NDPL-nya dari permukaan laut. Ya, kami ukur, sudah memasuki bisa ditanam, terus bisa berbuah. Ya, terus ya itu satu pegangan kami. Kalau NDPL-nya sudah bisa, ya kita belajar menanam, kan gitu. Iya, belajar. Kita cari lagi ilmunya lagi, ya terus sudah kita dapatkan ilmunya, kita ambillah bibitnya, harus bibitnya yang betul-betul bibit unggul. Kita ambillah kemarin, lantaran bapak saya ada punya kawan channel juga di Inggris, belajarnya di Thailand, kita ambil bibitnya ke Inggris. Di tahun 2017, sampailah di sini bibit kurma ini. Setelah tahun 2017 itu kita mencoba tanam sekitar 200 pohon. 3,5 tahun kemarin umurnya, sudah berbuahlah buah perdana 13 pohon. Itu nggak kita beritakan. Kenapa? Lantaran kita di Sumatera, khususnya di Tanah Karo, kita yang pemula, kita yang berani-beranian menanam kurma di cuaca dingin, kan gitu. Setelah itu di tahun 2021 dia berbuah udah 3,5 tahun pohon kurma kita, sampai buahnya habis, kita panenlah sekitar 500 kilo. Kalau yang sekarang ini, yang lagi berbuah ini, ada sekitar 135 pohon. Itu yang berbuah. Ini kalau yang berbuah yang 135 pohon itu umurnya yang lagi berbuah kemarin baru 4 tahun lah umurnya.
ini bisa berbuah di tanah karo, cuaca dingin kan gitu. Nah, ini sebetulnya tanaman kurma itu layak sebetulnya di sini ditanam bisa berbuah. Tetapi bukannya di padang harus pasir kita dia. menanamnya sungguh-sungguh, merawatnya sungguh-sungguh. Ya, terus kita serta berdoa juga, itu Doa dia. juga. Alhamdulillah. Wow. Kalau perawatan itu sebetulnya gini, Ya, kalau Pak. pohon kurma ini Ya. kita belajar ke pohonnya aja sebetulnya merawatnya. Apa yang diinginkan pohonnya itu yang kita berikan. Terus gini, yang perlu harus kita tanam pohon kurma, kita pangkas, kita kasih harus seperti pupuk organik. Yang kami buat di sini kotoran lembu harus difermentasi, baru kita kasih ke tanaman kita. Itu kami tahu lantaran tahun 2003 kami pakai untuk salak kita, itu menyuburkan tanah, terus membangkitkan tanaman kita, terus membuat buah lebih segar, lebih manis lagi dia. Sebetulnya kalau kita pakai pupuk kimia, kalau lagi sekarang ini aja buah kita lagi seperti ini, kalau kita pakai pupuk kimia itu pasti rontok buahnya. Makanya kami lihatlah ini tanaman kita. Ya, di sini semuanya ada pupuk. Ada bezanya kotoran lembu, kotoran sapi, kotoran kambing yang kita fermentasi dulu. Pupuk kita organik tahunya sebetulnya ini tanaman padang gurun, cuaca panas kan gitu. Kalau di sini harus kita semprot pakai fungisida. Kenapa? Lantaran kita tahu ini kan tanaman cuaca panas. Kita tanam di cuaca dingin. Itu kalau tidak kita semprot anti jamurnya, di sini sering jamuran pohonnya. Terus buahnya pun berjamur juga. Makanya itu kita harus semprotkan itu sejenis antrakol supaya tidak jamuran dia. Nih, Bapak ini bukan kaleng-kaleng ini kenapa kita bungkus pengetahuannya. buah kurma kita kan gitu. Tanaman buah kurma ini seperti yang saya bilang tadi, ini tanaman padang gurun cuaca panas. Ini kalau tidak kita bungkus, nggak ada sebetulnya mangsa ataupun sejenis hama yang makan. Kenapa kita bungkus? Itu kalau kita tidak bungkus, dia rontok. Lantaran kenapa? Ini tanaman padang gurun, di sana curah hujannya kurang. Di sini terlalu tinggi curah hujan kita, makanya kita bungkus. Memang perlunya dia air, tapi kalau terlalu tinggi, ini kalau lagi gini buah kita, mudah gugur kalau sering kali hujan. Makanya kami bungkus, itu mengatasi supaya air hujan itu tidak langsung. Nah, itu dia. Kalau sebetulnya perawatannya ini lumayan banyak juga. Ini satu pohon kurma itu kita tanam sampai berbuah, makan biaya sekitar 5 jutaan juga itu. Sebetulnya menanam pohon kurma, yang pertama harus kita tahu dari mana asal usul bibit itu. Yang kami tanam ini kultur jaringan. Kalau kita tidak tanam dari kultur jaringan ataupun dari anak sunu, itu bisa berbuahnya dia. Kalau kita tanam dari biji, kalau dari biji itu cuma 30% bisa berbuah ataupun berbunga jantan. Makanya kalau kita petani-petani yang pengen menanam kurma, ya harus bersungguh-sungguh cari bibitnya dulu. Dari mana asal usul bibit itu harus kita tahu supaya ya bisa maksimal hasilnya gitu. Wawasan Bapak nih. Kalau untuk kemarin kita yang tahun 2020 itu kita jual di Sumatera aja, di Medan. Kita jual itu ya cuman di sini aja lah sudah habis. Yang sekarang ini yang berbuah ini 135 pohon. Itu untuk tamu kita aja, ini kan udah kita buka untuk umum kan gitu. Sudah dibuka untuk umum. Untuk tamu yang datang kemari gitu. Untuk tamu kita aja kewalahan kita untuk buah kurma ini. Kenapa? Yang tamu datang kemari kan membeli buah kurma muda ataupun buah kurma segar. Dia nggak cari buah kurma sekering. Ya makanya lebih elok begini. Belum pun kuning ataupun belum masak, sudah ada yang punya gitu. Kalau nanti ini, kalau sudah kuning semua, itu namanya kalau dari Jawa namanya buah rutop. Buah rutop. Kurma segar kan gitu. Itu udah ada yang ini punya. Aja sudah banyak yang menelpon, udah kuning gitu. Ya sudah mau datang dia kemari. Ya sudah banyak juga yang booking gitu. Untung rezeki Bapak Iwan. Kita bercerita di kebun kurma kita. Pohon kurma ini. Kalau di kebun kurma kita ini kita kasih kurma muda, itu masih hijau buahnya, itu 1 kilonya 250. Kalau yang kuning itu kita jual 200.000 per kilonya. Kalau dia nanti sampai kering, hitam itu yang kita dapatkan di bulan puasa itu kan kurma kering namanya. Kalau kering nanti 1 kilonya 150. Lebih murah kering. Kenapa? Lantaran kurma muda itu kan ya banyak bercerita, kurma muda itu banyak manfaatnya. Yang pertama ya sudah banyak pengunjung kita kemari.
mengambil kurma muda. Untuk apa saya bilang? Ini banyak manfaatnya Bang, untuk promil. Bagi yang teman-teman sudah lama menikah, belum mempunyai keturunan, konsumsi kurma muda ini bisa menyuburkan katanya gitu. Alhamdulillah. Inilah manfaat dari kurma muda. Makanya dia mahal. Wow, manfaatnya banyak, Masya Ini namanya perjenjang. Satu jenjang ini biasanya itu kalau yang ini kita perkirakan sekitar 12 ataupun 15 kilo. Sudah pernah kami panen. Khususnya masih muda dia, kami potong satu jenjang, itu kami timbang, kita dapatkan 18 kilo. Tapi itu yang supernya kami kemarin ambil. Kalau ini kita perkirakan 12 kilo sudah pastilah dia. Sini ada sekitar 5 jenjang. 5 jenjang itu satu ya jenjang kita perkirakan, tuh ya kita buat satu aja 10 tandan. kilo kan udah 50 kilo. Nah, kalau dia sampai kuning ya kita kalikan lah itu. 200.000 per kilo. Paham. Berbuah kemarin kurma kita di tahun 2020, saya pesan online buah rutop yang dari Arab. Dari sana kemarin saya pesan 1 kilo sampai di sini. Saya ambil buah kurma kita yang kuning. Saya bedakan rasanya, tidak ada beda rasanya. Terus tamu kita juga yang kemari, dia memakan buah kurma kita yang segar. Dia tahu seperti di Thailand rasanya ataupun di Arab katanya gitu. Tidak ada beda rasanya. Tak ada beda. Oke, alhamdulillah. Rasanya manis ya. Masya Allah. Satu-satunya di Tanah Karo inilah Sumatera. kurma yang berbuah. Kalau di Sumatera Utara, saya berani bilang inilah kurma yang berbuah lebat di Sumatera Utara. Kenapa? Itu kan kita tahu kalau di Sumatera Utara itu, di Aceh sudah duluan menanam kurma. Sudah ada yang 9 tahun umurnya. Tetapi nggak seperti buah kurma kita ini. Kenapa saya berani bilang kenapa, gitu? Pak? Kemarin pemilik kebun kurma 5 hektar di Banda Aceh datang kemari. Dia bilang, pohonnya saja pun kalah di Aceh. Padahal di Aceh sudah 9 tahun. Kita masih punya umur 4 tahun setengah. Tapi buahnya itu pun udah dia lebat kalah, dia segini. bilang. Apalagi buahnya Bang katanya. Nah, itulah makanya saya berani bilang, khususnya di Sumatera Utara, inilah kurma yang berbuah lebat. Buat petani-petani yang lain, khususnya petani kurma, ya kalau mau belajar ataupun ya belajar pun dibilang, kami pun ini masih perlu banyak pelajaran gitu. Merendah diri ya Bang. Soalnya kami belajar ke pohonnya aja. Sebab kami tahu apa yang disukakan tanaman kita, itu kami pelajari. Ya, petani-petani yang lain, ya kalau mau pengen lihat kebun kurma kita, datang kemari. Ya, belajar. Kalau pengen lihat videonya, ada channel YouTube saya, Petani Tarigan Channel. Itu YouTube subscribe. saya. Di setiap video saya ada nomor WA saya. Disitulah teman-teman yang lain ya kalau mau bertanya, telepon saya. Jangan di komen-komen saja. Telepon langsung, kita berbicara tentang kebun kurma terus kita saja ini berbicara langsung bersama saya kasih tahu. Mas Iwan Tarigan. Kalau ada petani kurma yang pengen belajar kemari, datang saja kemari. Di sini nanti kita bercerita tentang kebun kurma ini, bagaimana supaya bisa berbuah ataupun merawatnya sungguh-sungguh. Nah, di sini kita cerita. Ya, buat teman-teman semua, semua yang sudah menonton video ini, kalau bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, video ini khususnya channel Cap Capung. Cap Capung. Cap Capung. Oke. Subscribe channel abang ni juga ya. Pak Iwan Tarigan. Baik, kawan-kawan semua nak belajar, terus WA dia ya. Call dia. Komen dia tak baca, dia sibuk. Orangnya lagi busy. Berbicara bersama pohonnya ya. Begitu cara dia belajar merawat pohon itu supaya berbuah. Subscribe now, dah subscribe. Dah subscribe. Cap Capung Tasco. Okey. Macam mana guys? Keren kan? Keren kan? Terima kasih saudara Steven Ramadan kerana memberikan ide yang bagus ini untuk kakak react dan untuk perkongsian semua orang di sini, Malaysia, Indonesia, petani-petani yang ingin mengusahakan kurma di tanah masing-masing. Ada tanah, apa kata kita cuba ni kan, daripada kita tanam sawit ataupun kelapa, kita tanam kurma. Rupanya kurma ini bisa juga tumbuh di kawasan Khatulistiwa. Bapak ini sudah buktikan di tanah tinggi lagi boleh, tapi cara perawatannya
harus belajar sama Pak Iwan, okey, kerana beliau lebih mahir dan ada pengalaman mengenai tanaman kurma di tanah tinggi. Terbaik. Saya doakan semoga usaha tani ini berjaya dan sukses agar hasilnya lebih melimpah ruah, panennya melimpah orang katakan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja reaction kakak daripada Cap Capung channel di sini. Jangan lupa subscribe ya. Okey? Subscribe juga channel kakak, okey? Kita ketemu lagi dalam konten reaction yang lain di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye-bye. Okey, kita letak di sini. Kita pakai headphone-nya. Bismillahirrahmanirrahim.